Kata kunci tanggal 15 Ramadan sempat viral di berbagai jejaring sosial media. Pasalnya, ada sebuah kejadian besar yang katanya bakal terjadi pada tanggal 15 Ramadan. Kejadian besar itu ditandai dengan munculnya tanda kiamat besar yang disebut-sebut bakal terjadi pada tanggal 15 Ramadan. Selain kabar dari mulut ke mulut, isu terjadinya tanda kiamat pada 15 Ramadan seolah didukung dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas bagaimana bunyi hadits tersebut? Simak penjelasannya di bawah ini. Hadits tersebut merupakan riwayat sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud. Berikut bunyi sanad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila terdengar suara dahsyat terjadi pada bulan Ramadan, maka akan terjadi suatu huru-hara pada bulan Syawal. Semua suku akan saling berselisih pada bulan Zulqa'dah. Pertumpahan darah terjadi pada bulan dan Muharram. Dan apa itu Muharram? Pada bulan itu banyak manusia terbunuh. Para sahabat pun bertanya, "Suara dahsyat apakah itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Suara keras yang terjadi pada pertengahan bulan Ramadan, tepatnya pada malam Jumat, itu suara dahsyat yang nanti akan mengagetkan orang-orang yang sedang tertidur, membuat orang yang berdiri menjadi duduk, wanita terhempas keluar dari kamarnya." Pada malam Jumat di tahun itu banyak terjadi gempa bumi. Jika kalian telah melaksanakan salat subuh di hari Jumatnya, maka masuklah ke dalam rumah, kunci pintu rumah, tutup lubang-lubangnya, lindungi diri kalian dengan selimut, tutuplah telinga kalian. Jika kalian merasakan suara dahsyat, maka agungkanlah Allah dengan bersujud dan berdoa Subhanau Kudus, Subhanau Kudus, Rabbunal Kudus. Orang yang melakukan hal tersebut akan selamat, dan yang tidak melakukannya akan celaka. Begitulah bunyi hadisnya. Isu tersebut jelas menghadirkan sebuah ketakutan di hati seluruh umat muslim. Apalagi setiap memasuki bulan Ramadan, seluruh muslim amat khawatir dengan potensi dentuman itu. Namun menurut seorang dai kenamaan Buya Yahya, tak seharusnya kita menaruh ketakutan pada hal-hal seperti itu, karena kiamat yang paling nyata dan paling dekat adalah kematian, kata Buya Yahya. Hal yang perlu dipikirin adalah kiamat masing-masing. Engkau punya kiamat, ialah kematian, jelas Buya Yahya. Buya Yahya menambahkan, yang tahu perihal kiamat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tak perlu terlalu larut dalam ketakutan. Boleh-boleh saja membahas hari kiamat, tapi dengan tujuan untuk membangkitkan iman dan bertaubat. Berbicara tentang tanda kiamat boleh-boleh saja, tapi tujuannya untuk mengimani, ungkapnya. Pendapat serupa disampaikan oleh ulama muda Ustadz Adi Hidayat. Ia mengatakan jika pengetahuan mengenai kiamat hanya milik Allah, hanya milik Allah pengetahuan mengenai hari kiamat, terang Ustadz Adi Hidayat, saking rahasianya, malaikat Jibril pun tak mengetahui mengenai kapan terjadinya hari kiamat. Padahal Jibril adalah malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, hadits riwayat Abdullah bin Mas'ud sendiri memiliki kedudukan yang daif. Hal ini disampaikan oleh penceramah Ustadz Zulkifli. Saya harus tekankan hadits tersebut adalah daif, jelasnya. Maka dari itu, tak perlu terlalu berlebihan dalam menanggapi isu-isu miring terkait hari kiamat. Karena, hanya Allah yang tahu kapan terjadinya hari akhir. Tugas kita hari ini, mengumpulkan amal soleh sebanyak mungkin, sebagai bekal yang akan menemaki di hari akhir nanti.